Berarti apakah benar kalau ada demonstrasi maka rupiah menjadi menguat? Kalau kayak gitu ya buat demonstrasi aja setiap hari biar rupiah makin menguat 200 kan padahal nggak signifikan sebenarnya. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan aksi demonstrasi mahasiswa ramai sekali terjadi di Indonesia, Sobat TCID. Banyak sekali tuntutan yang memang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Salah satunya adalah evaluasi program MBG gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kebijakan fiskal juga dipengaruhi di situ dan dibahas bahwa Indonesia harus punya pengetatan fiskal dan juga tata kelola fiskal yang cukup baik dan beberapa kritik-kritik lainnya. Tapi kalau kita berbicara soal aksi demonstrasi, meskipun memang poin-poin yang disampaikan oleh mahasiswa masih dalam tahap diskusi begitu ya, bagaimana supaya penerapannya bisa berjalan dengan baik. Ada satu hal yang jarang disorot, tapi ini juga jadi poin diskusi yang disampaikan oleh beberapa akun begitu. Kalau seringnya muncul aksi demonstrasi itu juga akan berakibat terhadap kestabilan yang berpengaruh terhadap ekonomi begitu. Ada yang bilang kalau misal demonstrasi banyak, nanti uang-uang asing itu akan keluar dari Indonesia. Kalau misal dia banyak demonstrasi, orang akan menganggap ada instability politik yang membuat Indonesia jadi tidak seksi lagi di mata investor begitu. Nah, di Suara Akademia kali ini kita bakal ngebahas tentang seberapa besar sih sebenarnya dampak ekonomi yang muncul akibat demonstrasi begitu Sobat isi ID ya. Apakah sebesar itu atau sebenarnya ini tuh tidak sebesar itu atau seperti apa? We're gonna talk about this topic bareng sama Mas Rayenda Kresna Brahmana. Beliau adalah seorang akademisi di Deakin University Lancaster University Indonesia. Beliau adalah dosen di Finance and Business Analytics. Halo Mas Ray, apa kabar? And nice to have you back here. Halo Mas, sehat-sehat. Gimana? Sehat juga? Sehat, mentally nggak terlalu, fisik sehat. Gimana Mas Ray setelah lama kayaknya di UK terus akhirnya pulang ke Indonesia gitu Mas Ray, how does it feel Mas? Iya, oke sih. Cuman bedanya mungkin kalau di sini banyak polusinya kali Mas ya. Kalau di Oh, Inggris oke. kan aman. Udara sama cuaca kayaknya bakal jadi hal yang perlu disesuaikan gitu ya Mas ya. Betul. Oke, anyway, um, kita lupain soal bahasan itu, kita langsung aja ke soal situasi yang sekarang nih Mas. Ngelihat perekonomian Indonesia secara makro kayaknya jadi bahasan yang lumayan menarik gitu. Dolar stabil di 18 ribuan begitu ya. Bahkan kayak orang pada deg-degan turun ke 17.800, 17.900 kayak ada di angka situ ya, sideways di situ. Terus juga harga dolar makin nilai tukar dolar juga kayaknya segitu-segitu aja, harga minyak dan yang lain-lain itu tuh jadi bahasan yang lumayan sering dimunculin di sosial media gitu. Mas sering lihat situasi ini gimana nih Mas? Iya, jadi sebenarnya untuk kasus Indonesia itu bukan agak aneh sih, agak memprihatinkan ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain, dengan mulai loose gripsnya Amerika atas soft powernya dengan banyak kejadian kan ya. Kebanyakan mata uang terutama di ASEAN itu menguat Mhm. kalau dibandingkan dengan dolar. Tapi untuk kasus Indonesia malah kebalikannya makin melemah. Yang menjadi pertanyaan kan kayak kata Mas Arif tadi kan, apa sih yang bikin kok si ringgit, Singapura dolar, bahkan mata uang lainnya yang dari negara berkembang tuh menguat, kita makin melemah. Nah, bisa jadi ini meskipun Amerika mulai kehilangan soft powernya di negara-negara lain, bisa jadi masalahnya bukan dari faktor eksternal, tapi lemahnya rupiah kita itu mungkin bisa jadi karena lebih kepada faktor internal. Seperti itu sih. Oke. Nah, kalau faktor internal nih Mas, ada yang bilang kan, beberapa minggu yang lalu deh gitu, ketika ada pecah demonstrasi mahasiswa UI yang mau coba berdemonstrasi di Bundaran HI gitu, tapi yang akhirnya kan nggak sampai Bundaran HI ya, karena memang dihadang sama polisi, terus akhirnya melebar ke kota-kota yang lain gitu. Kita bisa melihat Yogyakarta, habis itu juga di Bandung juga ada gitu kan, dan sering banget ngelihat situasi kalau misalnya ada demonstrasi yang besar begitu, perekonomian terguncang, IHSG naik turunnya tuh kayak nggak bisa ketebak gitu. Dolar juga
mostly sideways di angka yang lumayan tinggi. Secara umum nih Mas Rey, ada efek kejut yang kayak gimana sih kalau misalnya memang demonstrasi di sebuah negara itu kejadian dan akhirnya ngefek ke ekonomi gitu Mas? Jadi sebenarnya yang harus dipahami dulu adalah dua hal sih. Yang pertama, harga naik atau turun entah itu IHSG atau currency itu pasti karena demand dan supply. Mm-mm. Jadi kalau demand atas rupiah itu berkurang, maka dia melemah. Tapi kalau demand atas rupiah itu menguat, maka dia akan eh, menguat seperti itu sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah uncertainty. Nanti saya akan hubungin apa hubungannya dengan demo. Jadi kalau di bisnis, di investor, uncertainty dengan resiko, ketidakpastian dan resiko itu dua hal yang berbeda. Yang bisnis atau investor benci itu adalah ketidakpastian. Resiko investor nggak masalah karena mereka punya prinsip high risk high return. Jadi kalau resikonya tinggi maka oke, return yang harus dia dapat tuh sekian level 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 persentasenya sekian gitu. Nah, resiko secara definisi itu kan adalah uncertainty atau ketidakpastian yang bisa dihitung probabilitasnya. Ya. Jika balik lagi kasus masalah demo. Jika demo tadi merupakan hal yang tidak pasti, maka investor tuh takut. Karena dia takut, maka mereka tidak suka dengan investasi di Indonesia. Karena tidak suka investasi di Indonesia, demand-nya berkurang, maka IHSG atau rupiah melemah. Jika memang ada ketidakpastian. Masalahnya kan selama ini Indonesia itu sebenarnya dikenal sebagai negara yang demokrasinya bahkan agak keblinger gitu ya, agak Ya. keterusan gitu. Jadi sebenarnya investor tuh udah persif kalau ada demo di Indonesia itu hal yang biasa. Eh, Kalau yang kita lihat kayak kata Mas Arif tadi ya, memang benar kalau demo itu terjadi di Singapura, di Cina, di Hong Kong, negara-negara atau di bahkan di Malaysia, di negara-negara yang jarang ada demo, para investor tuh udah mulai, oh ini ada ketidakpastian yang gede nih. Jadi malas dong saya investasi di negara-negara Hong Kong, Singapura dan Cina, Malaysia gitu kan. Akhirnya mereka keluar. Kalau untuk kasusnya Indonesia mungkin tuh berbeda. Kalau kalau di Indonesia harus ada demo gede-gedean kayak yang di Sri Lanka dulu, baru biasanya investor menjadi takut, Mas Arief. Kalau untuk yang demo yang terjadi sampai hari ini ya, bahkan dari sejak Pak Prabowo dilantik sampai kemarin tuh kayaknya belum ada demo yang paling gede yang bikin investor tuh agak takut sebenarnya. Kalau kita boleh jujur sih, seperti itu. Oke, jadi akhirnya uncertainty dan ketidakstabilan itu dong Mas yang bikin sebenarnya akhirnya demo tuh sering dituduh quote unquote jadi penyebab nggak stabilnya ekonomi gitu ya Mas Rey ya. Betul. Makanya kalau kenapa 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 uncertainty itu tidak disukain karena misalnya nih tiba-tiba ada berganti rejim. Hmm. Nanti kan dia nggak tahu nih kebijakannya seperti apa. Apakah kebijakannya sama dengan rejim sebelumnya atau berbeda? Sorry, pemerintahan sebelumnya atau berbeda? Atau jangan-jangan yang kali ini lebih lenient? Atau jangan-jangan yang ambil militer dan lain sebagainya? Atau jangan-jangan gara-gara ada demo besar-besaran diambil alih oleh militer, mungkin ada apa kurung militer itu selama 1-2 bulan. Jadi kan banyak jangan-jangannya kan, karena terlalu banyak jangan-jangannya ya udah kalau begitu mending gak usah investasi dulu di Indonesia atau di negara manapun seperti itu Mas Arief. Oke. Itu kenapa teorinya, kenapa demo itu bisa mempengaruhi ekonomi. Tapi tergantung bagaimana investor atau pengusaha mempersepsikan besarnya demo tersebut. Kalau sejauh ini yang saya lihat dari zamannya Pak Prabowo dilantik sampai yang kemarin itu tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Belum mengkhawatirkan. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa investor tuh benar-benar sensitif nih Mas sama uncertainty ini gitu. Apakah kayak gimana ya ngomongnya? Kan bisnis semuanya uncertain ya, kadang berhasil, kadang enggak gitu. Dan demonstrasi ini kan kayak dinamika yang biasa di sebuah negara yang demokratis gitu kan ya Mas ya, karena penyampaian pendapat. Tapi kenapa kalau misalnya kita bicara case di Indonesia atau mungkin negara-negara yang sering menghadapi hal ini, investornya agak lumayan sensitif nih Mas. Kalau ada demo kayaknya ntar dulu deh ngeluarin di Indonesia gitu. Cari negara lain deh. Kenapa investor bisa sensitif itu Mas?
Karena jadi balik lagi nih ke definisi yang tadi. Setiap benar kayak kata Mas Arif, setiap bisnis itu pasti ada uncertainty. Hmm. Cuman setiap uncertainty itu sebenarnya bisa diukur Mas Arif. Ketika Oke. bisa diukur namanya resiko. Ketika kita tahu resikonya gede kan, makanya kenapa sih ada investor mau invest di negara-negara yang baru saja dikuasai oleh militer. Di Afrika misalnya, di Ya. Kongo gitu. Karena mereka bisa ukur, oke resikonya sekian persen, tapi kalau saya investasi di sini, returnnya misalnya resikonya 80%, tapi return saya itu 100%, jadi masih ada gap 20%. Jadi saya mau nih investasi di negara-negara yang beresiko gede. Yang menjadi masalah adalah ketika uncertainty itu tidak bisa diukur, menjadi mengambang nih, ini gimana nih, bener nggak nih nanti menterinya diganti apa tidak, bener nggak nanti program pemerintahnya bakal berhenti atau tidak, bener nggak ini jadi apa enggak, bener nggak nanti ada program pemerintah yang bakal mengambil alih supermarket retail di negara tersebut. Itu kan banyak, bener nggak nih, itu kan nggak bisa diukur sebenarnya. Ketika nggak bisa diukur, orang takut, ya udah akhirnya mereka tidak mau investasi. Sama halnya dengan demonstrasi. Kalau demonstrasi yang kayak sekarang di Indonesia itu sebenarnya masih terukur, karena kayak kata Mas Arief tadi kan, ada beberapa universitas yang tidak dapat izin demo, ada yang bisa apa namanya, dihambat oleh bahkan turun dengan pakai militer dan lain sebagainya. Jadi investor ngelihat, oh ini bisa, ini nggak gede-gede amat gitu. Kecuali nanti pada satu titik ada berita yang memperlihatkan, oh demo ini gede-gedean. Sama halnya gini mungkin Mas Arief, kayak tahun pas jatuhnya rezimnya Soeharto kan, Hmm. itu kan titik baliknya adalah ketika investor melihat ribuan mahasiswa dan pelajar turun di Jogja. Ya. Kalau Mas Arief masih ingat. Terus itu kayak, oh ini jangan-jangan jadi nih ganti nih Pak Soehartonya gitu. Setelah itu ada kasus Trisakti dan lain sebagainya. Oh ini bener nih, kayaknya bakal bakal terjadi something nih sama pemerintahan sekarang. Akhirnya mereka keluar dulu dari Indonesia. Kalau Mas Arif masih ingat, zaman itu kan makanya pergi ke Singapura, ada yang bahkan ke Cina. Pada waktu itu Cina belum begitu bagus gitu ya. Ada yang ke Cina, ada yang ke Amerika dan sebagainya. Karena ada titik balik yang ngelihat di berita itu, demo ini udah terlalu besar nih, ini bakal menjadi masalah. Kalau demonya masih sampai yang kayak kemarin, itu kayaknya para investor tuh masih melihat, ah ini mah belum gede-gede amat. Jadi maksud saya adalah ketika demo itu belum belum ditunjukkan eh, terlalu berbahaya, ya mereka masih pada posisi yang hold dulu, apa masih masih belum mau masuk atau belum mau keluar seperti itu. Kalau melihat dari demonya ya, tapi Hmm. jangan salah sangka juga Mas Arief. Kan menjadi masalah adalah, oke, kalau begitu kenapa banyak investor asing keluar? Itu beda cerita lagi. Maksud saya adalah investor asing keluar itu faktornya internal, tapi bukan faktor karena demo. Seperti itu sih. Oke, karena kan biasanya jadi narasi tuh, Mas Rey, agak lumayan liar gitu ya. Kadang yang bilang, kalau sering-sering demo nanti makin susah nih Indonesia majunya gitu. Padahal bisa jadi em, beda cerita gitu. Investor ngelihat demo gimana dan kenapa mereka nahan duit bisa jadi kayak jalan yang berbeda dan beriringan Betul. gitu ya Mas Rey ya. Benar-benar. I see. So, connect ke apa yang Mas Ray omongin tadi nih, Mas. So, bisa dibilang sebenarnya investor tuh bener-bener ngamatin dong. Kalau ada demo gitu nih, mahasiswa pengennya apaan sih gitu, Mas. Segitunya ya artinya buat investor buat ngambil langkah, Mas. Oh iya benar, itu benar banget. Jadi kita lihat seberapa besar demonya, seberapa lama demonya. Seberapa lama demo juga mempengaruhi itu Mas Arief. Kenapa? Karena kan kalau ada demo artinya bisnis itu terganggu. Kalau terdisrupsi lebih dari seminggu, 2 minggu, artinya kan tidak bagus juga. Oh kalau kayak gitu, mungkin tidak berganti rezim nih, tapi bisnis bisnis bisa terganggu. Karena bisnis terganggu, profit saya bakal berkurang, resikonya lebih tinggi. Dengan return yang dikasih oleh Indonesia sekarang ini, kayaknya ini nggak begitu bagus deh. Jadi maksud saya itu bukan hanya besarnya demo, tapi berapa lama demo juga akan mempengaruhi keputusan investor. Oke. Menarik nih, Mas. Karena demonya kan sebenarnya bisa dibilang sih mungkin dari seminggu minggu lalu lah ya. Kayak tiap hari selalu ada aksi demonstrasi Iya. begitu. Tapi yang lumayan menarik dan jadi pertanyaan adalah ketika aksi demonstrasi di minggu lalu itu tuh mulai kelihatan bubble-nya nongol satu-satu gitu ya dan pecah satu-satu, Mas. Rupiah justru menguat. Dari yang 18.000 tiba-tiba jadi 17.800 begitu. Terus ya. Meletus. Jadi kayak, oh ada penguatan sedikit-sedikit. Bahkan IHSG juga rebound. Ngelihat teman-teman di Twitter sama di Threads banyak yang happy gitu karena
BBCA bisa nyayur di bawah 4.000 dan jadi 6.000 gitu kayak wah banyak orang Betul. kaya dadakan nih kalau masuknya gede. Em, kan jadi kontradiktif ya Mas Ray ya. Maksudnya I mean demo bisa berdampak sama ekonomi karena orang pada nge-hold tapi tiba-tiba rupiahnya menguat, IHSG-nya naik begitu. Ada yang lumayan dapat benefit lah di situ. Nah, soal kenaikan ini what happened nih Mas? Kok bisa tiba-tiba Ya, malah naik pas di aksi demo yang banyak nih Mas? ini dia benar banget Mas Arif itu. Saya sebenarnya sempat gatal sih, cuman alah. Anyway, makanya saya suka nih dapat dapat kesempatan sama The Conversation untuk menjelaskan hal ini. Di eh, apa ya? Di statistik itu ada pelajaran tentang hubungan sebab akibat, causal inference. Ya, Salah satu kesalahan ketika menginterpretasi causal inference atau sebab akibat adalah namanya itu adalah hubungan Superius. hmm, Superius itu contohnya paling gampang gini Mas. Kalau Mas masih ingat kita waktu kecil orang tua suka bilang sebelum berenang jangan makan nih. Nanti kalau kamu makan pas berenang kamu bisa tenggelam. ya, Lalu Alkisah ada seorang anak berenang tenggelam. Terus dibilang, ah ini pasti karena anak ini tadi makan gitu. Padahal sebenarnya anak ini bukan karena makan maka tenggelam. Tapi karena mungkin si anak ini tidak bisa berenang. Atau ombaknya gede, tidak ada pengawasan dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi Mas Arief, analoginya. Jadi, sebenarnya demonstrasi yang terjadi minggu lalu dengan lumayan menguatnya rupiah, itu sebenarnya superior relations yang saya kasih contoh. ya, Bukan berarti daun pohon di rumah saya ini jatuh, lalu saham itu jatuh, artinya setiap daun yang jatuh di depan rumah saya bikin harga saham jatuh dong. ya, Itu namanya superior relations. Termasuk dengan kasus yang demonstrasi ini, bukan berarti gegara ada demonstrasi, maka rupiah jadi menguat. Berarti apakah benar kalau ada demonstrasi maka rupiah menjadi menguat? Kalau kayak gitu ya buat demonstrasi aja setiap hari biar rupiah makin menguat 200 kan padahal nggak signifikan sebenarnya. Cuma 200 rupiah. Itu nanti itu pembicaraan lainnya lagi ya Mas ya. hmm, Maksudnya saya juga kurang suka dengan pembicaraan bahwa dari 18.000 sekian jadi 17.800 seolah-olah ekonomi kita tuh udah menguat banget gitu. Padahal kan hmm, naiknya cuma tipis doang sebenarnya. Menguatnya. Anyway, balik lagi ke ceritanya, artinya apa? Sebenarnya orang tidak melihat kenapa sih pada waktu itu, pada waktu demonstrasi, rupiah menguat, IHSG menguat. Kan ada beberapa cerita. Yang pertama, meskipun hari Sabtu si Israel mengulah lagi ya Mas ya. ya, Tapi kan minggu lalu sebenarnya si Iran dengan Amerika ini, bahkan kalau Mas masih ingat, Donald Trump tuh sampai kesel sama Netanyahu, ini kamu jangan ngebom lagi ya. Ini kalau nggak tanpa ada Amerika nggak ada Israel nih gitu kan. ya, Itu sebenarnya investor udah melihat, oh kalau si Donald Trump ini udah marah-marah, artinya dia nih mungkin serius nih, NPD-nya keluar nih. Artinya ini bakal ada damai. Meskipun saya tahu Mas Arief, hari Sabtu sama hari Minggu si Israel ngulah lagi ngebom, ya, akhirnya batal lagi. Kemarin juga akhirnya bermasalah lagi. Tapi minggu lalu, tones yang kita dapat sebagai investor adalah perang bakal berakhir. Ketika perang bakal berakhir, harga minyak bakal turun. Harga minyak bakal turun, ada kebijakan bagus dari pemerintah kita yaitu menaikkan SBI. ya, Ya, dan satu lagi, kalau kita nggak boleh lupa, pemerintah mengeluarkan dua jenis bond. Artinya apa? Balik lagi ke teori kita yang awal tadi, Mas. Ketika demand itu gede, maka rupiah itu akan menguat. Jadi ada persepsi yang kalau yang ini tuh dari faktor eksternal bahwa tidak perang bakal berakhir. Saya tahu per hari ini perang akhirnya tidak berakhir lagi. That is different story. Tapi minggu lalu kita punya persepsi perang bakal berakhir, harga minyak turun, suku bunganya tinggi, kita ngeluarin surat utang lainnya dan nampak keseriusan bahwa pemerintah bakal melakukan perbaikan secara fiskal. Kalau kita boleh jujur, kalau Mas Arief lihat ada cerita bahwa MBG selama libur ini bakal diberhentikan. ya, Ada cerita bahwa ada masalah di MBG yang bakal dibagusi oleh pemerintah, mulai dari korupsi dan sebagainya. Ada lagi cerita bahwa bisa jadi MBG ini ujung-ujungnya untuk 3T. Kan itu juga ngasih persepsi, oh jangan-jangan pemerintah ini memang mau mau apa namanya mau memperbaiki. Belum lagi gosip Pak Mas Dede itu Chatib Basri ya. mau jadi menteri gitu kan. Itu ngasih sinyal positif minggu lalu. Makanya rupiah makin menguat, investor oh jangan-jangan bener nih kejadian nih kayaknya Pak Prabowo kayaknya mulai mendengarkan
bahwa kita punya kesulitan fiskal, harus ada yang ditanggulangi dan lain sebagainya. Jadi ada ada pengukuran bahwa Indonesia bakal membaik plus faktor eksternalnya. Makanya ketika minggu lalu itu menguat, itu bukan karena demonstrasinya, itu hanya kebetulan aja kalau demonstrasi. Seperti itu sih yang saya mau meluruskan dulu nih Mas Arief, karena saya sepakat bahwa yang minggu lalu kenapa demo ada rupiah menguat, IHSG menguat, itu bukan karena demonya, tapi karena faktor eksternal dengan faktor persepsi investor global terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Seperti itu, Mas Arief. I see. Karena kan ada selentingan gitu Mas Rey yang bilang bahwa Iya, ini nih kalau ada demonstrasi akhirnya investor tahu bahwa warga melek, ada kesalahan di pemerintah, jadi pemerintah berbenah, akhirnya investor masuk lagi. Itu tuh narasinya kenceng banget Mas Rey, so that's why akhirnya nanyain hal ini gitu. iya. Sebenarnya ada lagi nih, Mas Arief ini, tapi dari school of thought yang berbeda ya. Jadi ada riset di ekonomi namanya pengaruh governance index terhadap FDI. Ya, jadi apa pengaruh indeks governance tata kelola negara terhadap foreign direct investment investasi yang masuk ke dalam negara. Riset menunjukkan itu bahwa semakin strict sebuah negara, contohnya voice dari sebuah masyarakat itu semakin distrik, foreign direct investment itu semakin gede. Makanya di negara-negara Middle East, sorry, di negara-negara Asia Barat atau negara-negara kayak Singapura dan Hong Kong dan Cina, itu kan demonstrasi itu kan benar-benar terkontrol. Karena saking terkontrolnya, makanya investor tuh tahu nih, bisa ngukur uncertainty-nya tadi, risikonya seperti ini, makanya mereka lebih tertarik untuk invest di negara-negara Asia Barat dan di negara Asia Timur plus Singapura gitu. Jadi maksud saya adalah argumen bahwa oh supaya ada demonstrasi pemerintahnya tahu nih, makanya orang apa investor asing jadi paham bahwa akan ada perbaikan, itu sebuah tenet atau sebuah notions yang salah sama sekali kalau berdasarkan school of thought yang saya ceritakan tadi. Karena berdasarkan school of thought yang tadi sebenarnya bahkan negara-negara yang lebih represif, yang lebih less demokratik, itu foreign direct investmentnya lebih 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 tinggi gitu. No. Bukan berarti bukan berarti Ya, saya sure, kita tahu. itu ya, bukan Kalian berarti saya, bisa oh ngeliat, kalau gitu kita ya contohnya kita seperti bisa itu. ngeliat kayak Vietnam sama China aja yang emang ada FDI-nya tinggi banget sekarang kan ya Mas ya. So Betul. it's not necessarily kita bilang pemerintah harus represif, represif enggak gitu, tapi kayak Iya, pemerintah represif yang seperti apa yang bisa datengin FDI kayak gitu gak sih Mas? betul. Oke, menarik, menarik. Well, kalau misalnya kita conclude nih, Mas Rey, gitu, kita simpulkan. Artinya sebenarnya kalau kita mau melihat situasi ekonomi begitu, em, kayaknya sangat susah untuk mengambil kesimpulan bahwa ada satu penyebab yang bisa ngebuat ekonomi itu jadi semuanya berantakan gitu nggak sih Mas? Kayak misalnya demonstrasi itu bakal berdampak ke ekonomi segitu gedenya gitu. Dan disebut cuma sebagai faktor tunggal gitu. Iya nggak sih Mas? Jadi kayak nggak bisa cuma gara-gara demonstrasinya doang atau apanya gitu. Iya nggak sih? Sebenarnya bisa juga Mas Arief. Jadi ini ada, nah, balik lagi ya Mas ini, saya nggak mau buat satu school of thought aja. Kalau kita pakai si Black Swan-nya Nicholas Taleb, bahwa ada Black Swan yang akan menyebabkan disrupsi gede. Masalahnya kan Black Swan ini atau si angsa hitam ini kan kita nggak bisa tahu kan. Kita nggak bisa prediksi itu apa, apakah itu demo, apakah itu pandemi. Karena harus terjadi dulu baru kita tahu itu adalah Black Swan. Seperti itu kan. Jadi Hmm. kalau kata Mas Arief tadi benar, ada satu school of thought yang bilang tidak bisa hanya satu faktor aja, bisa jadi ada hal-hal lain yang tidak kita ketahui yang bisa menyebabkan disrupsi, itu benar. Tapi ada school of thought lainnya yang bilang kita bisa mengukur risk factor, apa faktor resiko. Hmm. Itu kan risetnya banyak banget Mas Arief. Misalnya economic policy uncertainty atau misalnya trade policy uncertainty yang zamannya Donald Trump sekarang. Kemudian ada bahkan sustainability uncertainty. eh, Tadi yang saya ceritakan governance index dan lain sebagainya. Itu bisa juga, bukan bisa juga, ada juga school of thought yang bilang em, bahwa ada faktor-faktor tertentu yang bikin rupiah itu atau sorry currency atau sebuah pasar saham atau keuangan itu melemah atau menguat, itu ada juga. Cuman kalau untuk ukuran
kalau kita bicara konteksnya ada demo yang selama ini terjadi, saya nggak bicara seminggu yang lalu nih Mas. Ya. Kalau untuk ukuran demo yang terjadi sejak Pak Prabowo dipilih sampai kemarin, itu kayaknya bukan hal yang ekstrim. Artinya apa? Supaya terjadi untuk mendisrupsi sebuah pasar itu perlu hal-hal yang ekstrim. Kalau demonya masih kecil, masih bisa dikontrol, atau demonya kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget, nggak lama, cuma sehari 2 hari atau seminggu doang, itu bakal nggak akan mendisrupsi apa aja. Artinya apa Mas? Artinya ada dua school of thought nih. Mas Arif mau pegang yang mana? School of thought yang pertama kita ikut bahwa bisa jadi bukan hanya satu faktor, ada faktor yang lain, atau bisa jadi ada satu faktor, tapi kalaupun ada satu faktor itu harus faktor yang sangat ekstrim. Nggak bisa kayak yang ini kan tidak begitu ekstrim sebenarnya. I see, I see. So, yeah, um, seru buat ngobrolin ini, tapi karena kalau kita ngobrolin lebih panjang bakal teknikal banget, Mas Rey. Karena bakal quite tricky juga. Kita sudah selesai di ujung obrolan. Mungkin Mas Rey terkait topik ini, demonstrasi dan dampaknya terhadap ekonomi, mungkin ada yang belum sempat disampaikan, Mas, dan pengen di-deliver ke Sobat TCID, mangga. Ya kalau saya sebenarnya seperti ini sih Mas Arif. Ada dua hal yang penting buat teman-teman paham gitu. Yang pertama bahwa apapun ceritanya demonstrasi itu buruk. Entah itu jangan hanya untuk investor asing aja, tapi bisa jadi buruk untuk pengusaha lokal. Tapi bukan berarti karena demonstrasi itu buruk, lalu kita tidak boleh menyuarakan suara kita. Demonstrasi itu bagus karena itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi kita harus pintar-pintar demonstrasi itu yang seperti apa dan apa yang mau kita demonstrasiin. Kalau hal itu memang menyangkut halayak banyak dan sangat penting, berdemonstrasilah. Meskipun tuh akhirnya mengganggu atau mendisrupsi ekonomi. Siapa tahu setelah meriset everything atau meriset segala sesuatu, ekonomi kita atau jangankan ekonomi ya, negara kita menjadi lebih baik. Itu aja sih dari saya. Oke, sangat menarik gitu. Jadi kalau Sobat TCID pengen cari hal-hal informasi yang lain-lain, please jangan cuma kemakan di sosmed karena there's a lot of point yang memang harus dianalisis begitu mengenai situasi sekarang dan jangan kemakan narasi orang yang cuma centang biru aja karena Betul. ini narasi-narasi soal demo ini bikin ekonomi lemah nih, so cost gitu. Root cost-nya di demo nih itu dari centang biru lumayan banyak jadi diperhatikan analisisnya. But anyway, Mas Rey, thank you so much for the time udah nyempetin ngobrol kali ini. Sukses terus buat semua kegiatannya dan Sobat TCID, thank you so much for listening for this episode. Lancar-lancar semua urusan. Have a nice day. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.